Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Mengulang sedikit ya kemarin itu ya, dari Imran bin Husain. Anna rajulan, bahwa saya seorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besarkan aja ya biar kayak ketok dari jauh. Ini dicilikke, gedekke. Tentang seorang laki-laki datang, kemudian inna benabni, sesungguhnya anak dari anakku, anak laki-laki dari anakku itu meninggal, maka berapa warisannya untukku? Maka laki-laki tadi jadi kakeknya, berarti kakeknya itu laka sudusu, kamu dapat 1/6 dulu. Falamma adbara, ketika dia berpaling membelakang, terus ditanya lagi oleh Nabi. Terus dijawab lagi, laka sudusun akhor, kamu juga dapat 1/6 yang sisanya lagi. Falamma adbarahu, sudah balik, Rasul memanggil lagi, terus inna sudusa al akhoro itu tukmatun, 1/6 yang lainnya itu sebagai rezeki. Di dalam kasus ini mayit meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang kakek. 2 anak perempuannya mendapatkan 2/3, 2/3 kan, nggih. 2 anak perempuan bagiannya 2/3. Kemudian tidak ada bapak tidak ada, ibu tidak ada, adanya kakek kan, cuman ada 2 anak perempuan dan kakek kan, maka si 2 anak perempuan 2/3, kakek itu kan 1/6 jatahnya, 1/6. Tapi karena 2/3 itu kan 4/6 ya, 4/6. Jadi kalau yang ini tadi kasusnya, kalau ini 2/3 masih ada 1/3, anak bapak kan dapat bagian 1/6, tapi dia juga dapat 1/6 lagi sebagai asobah. Iya, ini gambaran di sini kan ya. Kalau yang kakek itu kan di situ. Dia kalau tidak ada bapak, kakek itu jadi asobah. Maka dia dapat 1/6 lagi dari itu tadi. Kan bapak ya. Ini mayitnya, ini bapak. Ini punya anak di sini, dia anak perempuan di sini. Ini kan perempuan 2 ini toh. Jadi balik ke sini, ini sama dengan ini gitu. Ya, ini punya anak perempuan 2. Anak laki-laki tidak ada, yang lainnya tidak ada semua. Enengnya mong V, W sama kakek itu berarti kan sini, bapak, kakek ini, yang ini, nah ini gitu kan, ini bapak, ini kan kakek. Maka anak perempuan yang 2 itu dapat 2/3, kakek itu jatahnya 1/6 dulu kan, sebagai bapak. Ini kan kakeknya yang ini kan A, B, C dan seterusnya adalah kakek-kakek. A, B, C kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek, maksudnya gitu loh. Ya, dan naik lagi. Ini dapat 1/6. Cuman karena tidak ada asobah, tidak ada bapak, kakek juga jadi asobah. Sedangkan 2/3 dikurangi 1/6 itu masih 1/6. 2/3 itu 4/6 nggih. Paham nggih? 2/3 sama dengan 4/6, paham kan? 2/3 atas dikalikan 2, bawah dikalikan 2, penyebut dikalikan 2, pembilang kalikan 2 kan oleh nggih? Agar dikalikan dengan jumlah yang sama kan boleh. Ini kalikan 2 kalikan 2, atas jadi 4, bawah jadi 6 gitu. Loro tambah loro ping loro 4.
3 ping 2 6 gitu. Mboten ketok nggih. Tulis nggih. Jadi kalau ada 2/3 itu kan sama dengan 1/6, sama dengan 4/6. Iya. Atau di sini ya. 2 per iya per oh lah 3. Ini kalau kita bagi ini rapati kita nih. Ini weh. Ini sore. Nah. Terakhir tak? Weh lah. Kenapa ini? Yang sebelah sini kok enggak kelihatan? Betul saya teman, dia kali pun. Dia kali. Tidak ini. Nah ini ya. Ini saya kasih underline ini lah. Nah gitu ya kurang lebih. Atau ini karapati ketok iki. Garis men. Insert. Nah gini kan. Boleh malah kamu garisnya. Dua per 3. Nah ini kan, kalau yang bagian atas kita kalikan 2 kan jadi 4. Bawah kita kalikan 2 juga kan jadi 6 gitu. Nah kok 4/6 lah gen iso dikurangnya 1/6 tadi lho nggih. Gen gampang ngoten lho gitu nggih. Ini kan sama dengan itu gitu loh. Sama juga dengan 8 per pinten iki? 8 per 12 itu kan sama. Sing sekolah wis 40 tahun yang lalu sok lali nggih. Ya ora apa-apa lali ora kudu kelingan. 4/6 iki gawe garis kok ora iso jedulne garis. Nah ngene iki berarti insert. Nah ini kan 4/6. Nah tadi kan yang kasus yang kita bahas ini kan kakak dapat 1/6. 1/6 sedangkan ini dua anak perempuan ini dapat 4/6. 4/6 tambah 1/6 hasilnya 5/6 toh nggih. Ijek 1/6 kas. 1/6 kas nggo sapa? Ya dienggo kakek meneh soalnya kakek jadi asobah. Ini kakek dari sini kan. Bapak enggak ada ahli waris yang lain, anak kakek jadi asobah. Jadi asobah karena bapaknya enggak ada. Bapaknya sudah meninggal lebih dulu. Ya, jadi ini yang dibahas ini di bahasan kita tadi adalah itu. Ada pertanyaan? Ini cuma mengulang, deh, pun tahu dibahas, cuma tambahkan sedikit. Kemudian yang kedua, yang hadis terakhir di seri ini, yang nomor 1 ini ya, untuk sebelum pindah ke nomor 2, dari siapa? Qabisah bin Du'aib. Kurang geser ya, sedikit. Ya. Qabisah bin Du'aib qala ja'atil jaddatu ummul datanglah jadah itu nenek simbah, ummul ibunya ibu, wa ummul ab dan ibunya bapak. Nenek itu kan bisa ibunya ibu, bisa ibunya bapak. Jadi di sini kan jadah itu diterangkan. Jadah itu siapa? Ummul ibunya ibu, dan ummul ab ibunya bapak. Ila Abi Bakrin kepada Abu Bakar. Maqalat, lalu dia berkata, inna bena au inna bena ibinti. Kan ini loro toh nggih. Nenek dari arah ibu dan nenek dari arah bapak. Enten sing tinggi nyolong, bener lho, sing laser nomor tadi kau. Betul tuh. Saya diwaca saya pun ya, ramu-ramu. Waqat ukhbir itu dan sungguh aku telah dikabari
Anali fi kitabillahi haqqon. Saya itu punya hak menurut kitab Allah. Maksudnya saya punya hak warisan gitu. Maka Abu Bakar berkata, ma ajidu laki fil kitabi min haqqin. Aku tidak dapati kamu punya hak menurut kitab Allah. Enggak. Bahwa masa itu Rasulullah SAW qadha laki bisyai'in. Aku tidak pernah dengar Nabi itu menetapkan sedikit untuk engkau satu bagian harta. Ini Abu Bakar tidak tahu ketetapan di kitab Allah, nggak tahu, nggak merasa tidak ada. Nabi juga tidak tahu ngendiko. Setidaknya Abu Bakar tidak tahu gitu loh ya. Wa sa'as alunnas, dan aku akan tanya pada orang. Menawa aku kurang ngerti, itu ya tanya pada sahabat yang lain. Qala fasa'ala, lalu si Qabisah bintu Ibni mengatakan fasa'ala, lalu Abu Bakar bertanya kepada para sahabat yang lain, fasyahidal Mughirah bin Syu'bah, lalu Mughirah bin Syu'bah bersaksi ini ya, tanya oleh Abu Bakar bersaksi, anna bahwasanya Rasulullah SAW ya aqtaha sudusa, Rasul memberinya bagian 1/6. Jadi si siapa? Mughirah bin Syu'bah itu bersaksi ketika Abu Bakar tanya, saya Mbah, ini kan Mbah dari arah ibu maupun dari arah bapak ya. Mbah, saya tidak tahu jenengan itu untuk bagian, saya tidak tahu. Saya tidak pernah dengar ada ketetapan itu dalam kitab Allah, dan saya tidak pernah dengar Nabi ngendika begitu. Tapi saya tak tanya dulu. Nah, gitu loh. Abu Bakar juga baik ya, artinya beliau bijaksana. Barangkali saya tidak dengar hadisnya, bisa jadi. Mungkin saja, mungkin Mas Abu Bakar pas sedang pergi gitu nggih. Renek sing anu ya yang dengar Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bersaksi. Rasul itu memberi nenek yang seperti ini, nenek dari ibunya ibu maupun ibunya bapak ini 1/6. Qala, lalu Abu Bakar bertanya, wa man sami'a dzalika ma'aka? Siapa yang mendengar itu bersama kamu? Jadi saksimu sapa lagi wong siji to niki? Sing ngomong Mughirah bin Syu'bah tok. Liyane kowe sapa sing nate krungu Nabi ngendika ngono kuwi? Gitu loh ya. Siapa yang mendengar itu dari Nabi selain bersama kamu? Qala, Mughirah mengatakan Muhammad bin Maslamah. Terus qala Muhammad bin Maslamah berkata fa'ataha sudusa, lalu bukan ya, ini qala rawi kok bisa mengatakan fa'ataha, Abu Bakar memberinya asudusa 1/6. Tsumma ja'atil jaddatu al-ukhra allati tukhalifuha ila Umar. Kemudian datang nenek yang lain yang menyelisihinya kepada Umar. Kemudian Umar berkata, ini tuma, jika kalian berkumpul keduanya itu fahuwa lakuma, maka itu 1/6 itu untuk kalian berdua. Wa ayatukuma infaradat bihi, dan siapa di antara kalian berdua yang sendirian dia dengannya, fahuwa laha, maka 1/6 itu untuk dia. Jadi ini maksudnya tadi kan ada seorang neneknya ini bisa jadi nenek yang ini, nenek yang dari bapak maupun dari arah ibu, ini kan sisar nenek ya. Ini mayit bapak kan punya ibu, ini nenek namanya, neneknya mayit ya. Neneknya mayit ini juga mayit juga punya ibu itu juga punya ibu lagi kan, ini namanya nenek juga, tapi nenek dari arah ibunya ibu. Maka ada ummul ibunya ibu, ada ummul ab, ibunya bapak. Itu kan ibu, ab itu kan bapak. Ummul ibunya ibu. Nah gitu loh bahasa Arab ini kan gampang nggih, ngerti nggih? Ummul berarti ibunya ibu. Ummul ab ibunya bapak gitu. Nah, yang kasus ini tadi yang pertama itu salah satu dari keduanya itu tadi kan disebutkan. Nah, tadi ini kan inna benabni atau inna bena binti. Iya, ya tandani dulu ya. Ben kita. Ini orangnya satu sebenarnya, orang satu, tapi rawi itu ragu-ragu, dia itu ngomongnya piye? Ibna beni atau ibna benati atau ibna binti. Kalau yang ini, kalau sini berarti kan inna benabni gitu kan. Jadi ini laki-laki, maka anak dari anak laki-lakiku kan. Dia kalau yang datang ini nomor 4 ini,
Kan bisa dua-duanya, bisa satu bisa empat, karena itu kan inna benabni, anak ibn itu anak laki-laki, ibn anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-lakiku. Nah, aku di anak lanangku di anak neh. Mana itu? Ini kan? Ini kan lanang, gitu nggih. Mayite ya lanang, anggaplah ini lanang itu loh, laki-laki. Jadi inna benabni itu artinya sesungguhnya anak dari anak laki-laki dari anak laki-laki. Ini dia ngomong, si empat ini ngomong, empat ini nenek. Datang pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah Rasulillah. Anak laki-laki dari anak laki-lakiku. Siapa itu? Ini, gitu loh. Mati. Kan gitu toh. Sekarang kalau inna bena binti, anak dari anak perempuanku, yang mana itu? Yang ini. Gitu loh. Jadi nenek ini datang. Yang kedua itu kan inna bena binti. Ini saya punya anak perempuan saya punya anak laki-laki. Nah, inna bena binti atau ibnati, inna bena binti, anak dari anak perempuanku, anak laki-laki dari anak perempuanku. Gitu. Bingung nggak? Bingung? Betul bingung. Oke. Terus berikutnya itu dia dapat 1/6. Jadi ini 1/6, datang Abu Bakar 1/6. Ini tidak diketahui rawinya itu ragu-ragu, sing teko iki ngoten lho nggih, salah satu di antara dua ini kan. Makanya kan bunyinya kan bisa ibna beni, bisa ibna binti gitu. Nah, dapat 1/6. Terus di masa Umar itu satunya lagi datang juga gitu loh. Yang satunya juga datang. Si siapa? Misalnya yang datang itu pada Abu Bakar ini ya. Terus di masa Umar yang ini juga datang. Ternyata juga masih ada gitu loh, si Eneng. Ngomong loh, saya dapat berapa saya? Ini sudah dapat 1/6, terus dapat berapa? Lah kata Umar, gini, kalau neneknya itu masih utuh dua-duanya, ini ada, ini juga ada, nggih. Maka 1/6 diporo loro. Gitu loh. Jadi kalian berkumpul kan, maka 1/6 itu dibagi 2. Tapi kalau salah satu saja yang ada ya jadi milik dia. Jadi kasusnya seperti istri itu loh, nggih. Istri itu bagiannya 1/8 atau 1/4. Istri ini loro ya diporo loro, ngoten lho nggih. Istrinya papat, para papat. Ini juga sama. Cuma sekali lagi, saya ulang lagi, ini semuanya ini kotak ke atas ini semuanya dapat kalau ini sama ini nggak ada loh, nggih. Begitu ada salah satu bapak atau ibu ini jadi nggak dapat gitu. Yang atas itu nenek kakek itu ora bakal oleh kalau antara ini ibu atau bapak ini masih ada. Ketika masih ada tidak bisa naik ke atas gitu. Ini pokoknya ini harus tidak ada. Jadi ini tidak ada lebih dulu, meninggal lebih dulu. Terus ini baru meninggal. Lah ketika meninggal itu ini masih ada. Karena ini masih ada bisa dapat. Ini juga bisa dapat. Tapi nanti bukannya lain lagi ini nanti sebagai asobah gitu loh. Kalau yang kakek sebagai asobah. Ini juga sama. Kalau ini masih ada, terus salah satu sajalah, salah satu di antara ibu atau bapak masih ada, ini tidak bakal dapat naik, itu nggak dapat semuanya. Tapi begitu ini tidak ada, bapak masih ada, tidak dapat, gitu loh. Ibu sudah tidak ada, tapi bapak masih ada. Ini sak kotak semini ini munggah renek sing entuk kabeh blas itu, tidak dapat semuanya. Itu ya. Jadi prinsipnya yang lebih dekat kepada mayat itu menghalangi yang lebih jauh. Prinsipnya begitu. Jadi kita runut di sini dulu ya. Ini adalah nenek-nenek dari arah ibu 1, 2, 3. Ini nenek dari arah ibu. Nenek, ibunya nenek, neneknya nenek. Kan nenek, ibunya ibu punya ibu, jenenge nenek. Ya. Mbah Putri. Terus Mbah Putri punya ibu, jenenge ibune Mbah Putri, gitu nggih. Buyut. Mbah Buyut Putri ini saka ibu. Nah, gitu. Soalnya kalau bapak ya ada lagi. Terus Mbah Buyut ini punya ibu lagi, ibu Mbah Buyut. Nah, itu loh. Baca enggak Putri tapi. Terus 4, 5, 6, 7, 8 sudah ada nenek-nenek dari arah bapak. 4, 5, 6, 7, 8, 9 nggih. Nenek dari arah bapak ini. Bapak
Bapak punya ibu, punya bapak. Ibunya bapak, bapaknya bapak. Gitu kan ya. Bapak punya ibu di sini, 4 ini. Ibunya bapak ini punya ibu juga mestinya toh, punya ibu sini 5. Ibunya ibu apa wi? Bapak, kemudian ibunya bapak, ibunya lagi, punya ibu lagi ini 6 gitu loh. Punya bapak juga, bapak ada di sini tapi nggak dapat ini. Terus sekarang ke arah bapaknya bapak, jadi simbah kakong dari arah bapak, ini kan mayit bapak. Bapak punya ibu ini, bapak punya bapak dulu ya. Bapak punya bapak, kakek tau ya. Kakek punya ibu, punya bapak. Nah gitu loh. Kakek punya ibu ini. Terus ibunya kakek itu juga punya ibu lagi ini, gitu loh. Nah, terus kakek juga punya bapak ini. Bapaknya kakek ini punya bapak, punya bapak, punya ibu. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini nggih, kalau kita dari sini yang jelas 5 dan 6 ini 4 A B C A ini 4 5 6 7 8 9 adalah nenek dari arah ibu. Ini kan ikhtisar kakek dan nenek ya. Jadi yang tidak diblok itu masih ada kemungkinan mendapat. Kemungkinan kenapa? Karena memang tidak selalu dapat, tergantung keadaannya. Tapi bisa, mungkin dapat gitu, mungkin dapat. Tapi yang diblok kira-kira ini tidak mungkin dapat. Tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dalam bagaimanapun juga keadaannya orang entuk gitu ya. Jadi meskipun misalnya ini tidak ada ya ini tetap tidak dapat gitu. Tidak kemudian diberikan pada mereka enggak. Terus jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sebenarnya nenek semuanya yang 1 2 3 ini dari arah ibu, yang dari bapak ini. Nah, kelihatan di sini nggih, ketok nggih bahwa nenek dari arah bapak itu yang mendapat lebih banyak daripada dari arah ibu. Gitu nggih, tapi nenek loh nggih. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti kan ada 6 kemungkinan. 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih kok ini loh, yang ini nggih. Keliru to nggih. Balik nggih. Nggih niki salah niki. Sik. Iki kudune bunder niki nggih. Kudune bunder niki kotak niki. Carane ganti piye iki? Ganti dhewe nggih. Niki kan kudune bunder nih, karena ini perempuan. Ini perempuan, ini laki-laki. Jadi harusnya ini kotak. C ini kotak. Nggih, dijelaskan di sini ya, salah biasa nanti diperbaiki. Jadi 4, 5, 6, 7, 8 dengan demikian kita dapatkan bahwa dari bapak itu nenek yang dapat dari arah bapak itu lebih banyak daripada dari arah ibu. Itu satu ya. Sekarang ABC itu kakek. Ya, kalau kakek yang dapat yang dari arah bapak saja, itu pun terbatas yang ke sini nggih. Ini kan naik sini begitu lewat ibunya bapak, Mbah Putri ini. Mbah Putri yang dapat Mbah Putrinya lagi itu, ibunya lagi. Yang laki-laki entek, tidak dapat lagi. Jadi yang ke sini yang dapat yang dari arah perempuan saja. Kalau yang di sini bisa laki-laki bisa perempuan gitu. Cuma nanti maksimal sampai di sini. Ini nanti yang laki-laki udah nggak dapat ini. Nah gitu. Jadi kalau dari arah sekarang kita runut dulu yang dari arah ibu ya, naik pelan-pelan. Dari arah ibu itu hanya yang perempuan saja, jalur perempuan yang dapat, jalur perempuan. Kita lihat ya, ini kan jalur perempuan gitu. Jalurnya jalur perempuan, jalur laki-laki berhenti sudah, ibu saja, bapaknya ibu tidak dapat. Jadi kakek itu beda, kakek dari arah bapak, kakek dari arah ibu itu beda, statusnya berbeda gitu. Jadi kakek dari arah ibu ini tidak mendapatkan blok kan, blok tidak berhak atas warisan. Di kakek dibedakan dalam Islam, kakek bapak ibu kok bapak dibedakan, ya, dibedakan. Kalau nenek dapat semua, ini dapat sana juga dapat. Yang di sini ya. Jadi berhenti sama ibu saja kalau yang perempuan, nanti naiknya ke Simbah Putri, ke nenek perempuan juga, naik lagi ke Mbah Buyut Putri, naik lagi ke Mbah Sanggah Putri, gitu. Ya. Yang ngakung sama sekali enggak, termasuk yang sini. Bapaknya ibu nggak dapat, naik semua nggak dapat semua. Wes ini nggak dapat semua ini.
blok semua, gitu ya. Udah. Dari ibu ada pertanyaan dulu. Ikhtisar kakek dari nenek dari arah ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sekarang dari arah bapak. Dari arah bapak kita ke yang kiri dulu ya, dari arah bapak, kemudian ibunya bapak, Mbah Putri, tapi yang ibunya bapak. Dapat dia, ada kemungkinan dapat, tidak mesti dapat tapi ada kemungkinan bisa mendapatkan. Terus naik, ini juga jalur putri sama gitu. Jadi hampir sama seperti ibu, ini jalurnya putri. Yang jalur kakung sama sekali nggak dapat, sama dengan ini. Jadi statusnya akan sama dong ya. 4, 1 ini kan sejajar dong ya. Ini sama ini kan sejajar. Terus naik 5 sejajar dengan ini, 2, 6 sejajar dengan 3 gitu. Di arahnya kalau dari jalur ibu ya dari jalur bapak, dari jalur nenek dari arah bapak sama dengan nenek dari arah ibu. Wedok gitu. Lanang entek, sini enggak dapat. Ini dapat sudah selesai. Itu yang pertama, yang kiri yang ke arah perempuan. Yang ke arah kanan sekarang, yang arah jalur laki-laki. Dari bapak ke kakek. Nah, ini kan kakek. Okay. Kakek, lalu ibunya kakek, bapaknya kakek masih mungkin dapat. Bila ini tidak ada, ini dua ini nggak ada, gitu ya. Ini semua nggak ada, iya. Ini semua nggak ada, nanti baru naik ke sini. Ya, jadi ini nggak ada, naik ke sini nanti bisa. Jadi istilahnya berarti kakek, bapaknya kakek. Napa jenenge? Buyut. Bapaknya kakek dan ibunya kakek. Naik ini juga berhenti di jalur perempuan saja. Perempuan kan ini si Mbah Buyut putri dari arah bapak, naiknya ke Mbah Canggah putri saja. Yang kakung tidak dapat. Gitu ya, hanya arah sini saja. Terus yang dari jalur kakek terus ke bapaknya kakek. Bapaknya kakek, ini B ini bapaknya kakek. Ini dua-duanya dapat, baik ke kanan maupun ke kiri. Sekali lagi ini kebalik ya, ini harusnya bunder, ini kotak. C-nya ini dikotai, 9-nya dibunderi gitu. Harusnya begitu. Jadi jelas ya bahwa yang mungkin dapat mereka dalam bagaimana dapatnya nanti kalau kita lihat detailnya nanti dulu. Ini baru globalnya saja dulu. Kalau kita terjemahkan ke sini kan ini sama dengan itu nggih. Ini kan perbesaran dari ini digedhe dari sini gitu kan. Ini kan sama. Kita lihat di sini kan ibu, kemudian nenek, ibu dari nenek, nenek dari nenek gitu. Neneknya nenek, ibunya nenek. Ini sama. Kalau yang sini bapak juga gitu kan. Bapak yang arah dari ibunya bapak, nenek dari arah bapak itu cuma perempuan saja. 4, 5, 6 ini perempuan semua. Yang laki-laki berhenti wis. Bapaknya nenek saja nggak dapat, apalagi kakeknya nenek tambah nenek. Bapaknya nenek saja nggak dapat. Terus dari arah ini, dari arah siapa namanya? Bapaknya bapak, kakek dari arah bapak, sama seperti itu. Yang itu tapi dibesarkan kan? Ini juga keliru nih. Benar kan ini? Benar lah ini benar. Benar kan jadi keliru nih. Ini jadi yang benar kayak gini nih. Ini laki-laki, bapaknya bapak, kakek dari arah bapak, kemudian ini nenek dari arah bapak apa nama? Nenek, ibunya kakek. Lebih gampang begitu daripada Mbah Buyut karena Mbah Buyut itu sok kakung sok putri gitu. Gitu nggih. Kita pakai itu aja. Iki sapa? Iki ibuke Mbah Kakung saka bapak. Ibunya Mbah Kakung dari arah bapak. Karena Mbah Kakung juga bisa dari arah ibu loh. Mbah Kakung kan loro, Mbah Kakung saka bapak apa saka ibu. Maka yang enak ya pakai bahasa Arab itu. Ibnu beni, anak dari anak laki-laki gitu loh ya. Binti beni, binti penati gitu. Jadi atau umul atau abdul atau umul ab akan gitu kan. Ibu dari bapak. Ini juga sama bapak, kemudian kakek dari arah bapak, ibunya kakek, bapaknya kakek. Dua-duanya bisa dapat. Sekali lagi ini kaitannya nanti tergantung yang ini masih ada apa enggak. Nah ini sudah enggak ada, ini masih ada kemungkinan dapat gitu loh. Ada kemungkinan dapat. Demikian juga naik. Ketika naik
Yang dari arah perempuan cuman perempuan saja. Dari arah ibunya kakek itu cuman neneknya kakek dari arah ibu. Jadi ibunya kakek. Ibu kakek dari arah bapak. Gitu ya. Ini juga sama yang ini karena ini kok ini nenek gitu. Nenek bukan ibu ya. Ibu dari ibunya kakek. Ini kakek, kemudian bapaknya kakek. Kalau dari arah laki-laki gini, dua-duanya dapat yang laki maupun yang perempuan. Jadi kalau laki-laki masih cabang 2, tapi kalau perempuan cuma berhenti di situ saja. Di jalurnya ini ya, dari bapak sana lanang satu kan gini. Nenek wedok sini sampai sini, yang lanang ini malah nggak dapat, yang perempuan malah dapat. Jadi kalau yang perempuan bisa dapat karena ikhtisar nenek ya. Ini tadi ya, ikhtisar nenek ini tadi. Ada pertanyaan? Silakan. Dari jalur bapak nomor 4 itu bapaknya bapak berarti kakek. Kemudian lagi putri itu ibunya kakek, betul Ustaz? Yang nomor 4 nggih. Ya, nomor 4 itu kan ya dari yang meninggal. Ini pernah kakek, nomor 4 itu. Bukan kakek, nenek. Nenek. Ya. Nenek, terus atasnya menerima ibunya nenek. Ya, ibunya nenek. Silsilah itu Ustaz. Menurut ikhtiar ini yang cawang terus yang di blok hitam itu setelahnya itu garwane si mbak nenek bukan atau apa? Ya, nggih. Garwane 5 nggih. Ya, garwane 5. Nggih, garwane. Di Suami istri. Ustaz tadi dikatakan gampang bahasa Arab. Borong-borong gampang Ustaz. Nggih. Yang Ustaz bahasa Arabnya sulit, artinya nggak tahu jadi lebih sulit. Oh. Nah, nanti kita bilang gini loh nggih. Kalau kita bilang gini misalnya ngeten, kuwi garwane Mbah Putri, itu bisa jadi Mbah Putri itu punya suami lain loh. Jadi nggih, saya tambahkan lagi. Mengapa kok gampang bahasa Arab ini dari contohnya? Saya tanda ini nggih. Niki kan mau tidak ditulis saja. Kalau kita bilang garwane Mbah Putri, ini kan bapak, ini Mbah Putri, terus ibunya Mbah Putri kan ini ya. Ibunya Mbah Putri. Pokoknya ini garwane iki iya ya, ini benar memang. Tapi kan ini bisa punya suami yang lain gitu loh. Mungkin menikah dengan yang lain dulu, gitu terus cerai, terus menikah dengan ini terus punya anak ini, gitu loh. Lah nek niki mungkin ternyata di sini punya suami yang lain, mungkin masih hidup mungkin, cerai ya, masih hidup. Mboten oleh niki, gitu loh. Nek kita cuman bilang pokoknya garwane ibuke Mbah Putri, nah, nanti dulu, gitu. Yang mana dulu? Nyambung ndak dengan dia, gitu. Nek mboten nyambung mboten itu. Niku sing kula aturi gampang bahasa Arab niku ngoten kok. Ibnu Ummul ibunya ibu. Nah, itu lebih gampang memang. Itu loh. Ngoten. Dadi eneng gathukane kalih mayit. Saiki kuwi Mbah Putri, sik Mbah Putri saka ngendi? Mbah Kakung biyen sak durunge nikah karo Mbah Putriku duwe usul liya. Misalnya masih hidup, masih punya, masih bersuami istri kan ya mungkin saja nggih. Masih bersuami istri artinya punya istri lebih dari satu gitu loh. Lah ora oleh kuwi. Gitu loh nggih. Ra iso entuk karena enggak nyambung dengan ini. Ngoten. Nggih wonten napa-napa. Sing penting mudeng. Anggo basa Cina ya oleh wis. Nek saya loh, saya lebih mudah bahasa Arab karena gitu. Umul ab gitu. Enggak mungkin keliru gitu. Ada lagi? Jika di sini tadi kembali ke sini ya. Ini kan pada akhirnya Umar menetapkan diberi, kalau diberi ini nenek dari arah ibu dan nenek dari arah bapak bersekutu dalam 1/6 bagian. Jadi nenek dalam bahasa Indonesia nenek dari arah ibu gitu. Maksudnya ibunya ibu. Nenek dari arah bapak itu maksudnya apa? Ibunya bapak. Nah gitu loh. Nah kalau sendiri saja
nenek sendiri saja, artinya satunya sudah meninggal, maka dia mendapat 1/6. Lah, dapat 1/6-nya itu bila tidak ada ibu, gitu loh. Nek ada ibu tidak dapat, dipek ibu gitu. Mbake, aku yo mbahmu, aku yo mbake sing mati. Lah, ibuke WJ gitu. Ya ora dapat no. Gitu nggih. Jadi walhasil yang lebih dekat kepada mayit itu mendinding, menghijab yang lebih jauh. Anak juga gitu nanti. Kita belum bicara anak nggih, belum bicara yang ini kan. Tidak digawe apa namanya, digedekke lagi nggih. Boros berarti nggih. Entek bener nggih. Nih, kita belum bicara yang ini kan ya, ini baru yang ke atas. Ada masalah? Kalau tidak ada sih, ini sekarang kita selingan dulu ya, biar enggak bingung ibu-ibu, mbak ibu, apa mau buyut es kok ibu pokoknya. Yang kemarin mau saya sampaikan tentang aul dan rot. Kita kan ya filenya ya. Ini belum saya kirim itu sudah. Contoh hitungan aul dan rot. Ini tak kirim nyusul ini. Keren. Mati. Ini saya besarkan ya biar kita ya. No sinyal. Ini mau sudah 5 aja nih. Oh 3 ding. Sudah 5 ya. Sudah 5. Ini belum bisa kan ini? Caranya pun game betul ini. Kawat sih. Belum. Kok nggak gini gini? Menampilkannya gimana tadi? Rakit apa? FN F9 beda nih lagi ini. Oh yang ini F4 ya, ini yang nama duplikat extend. Dan film ini kok nggak mau? Extend nggak bisa, duplikat nggak bisa. Filmnya apa juga? Oh, minta tolong Pak Adi saya. Sudah Pak Adi. Adanya F4, F4. Yang ini kan F4 yang ini, F5 F4 yang ini. Bang, saya akan scroll only. Belum enggak? Ngomong. Sambungannya HDMI ini anak belum anu aja pakai papan tulis saja, papan tulis darurat raiso jedul ini.
Ditulis dulu saja nggih, saya diktekan nggih. Seorang mati meninggalkan suami dan 2 orang saudara perempuan. Seseorang meninggal mati, ahli warisnya itu suami dan 2 orang saudara perempuan. Suami kan masih satu toh nggih, satu orang suami dan 2 orang saudara perempuan. Nah, nanti kita lihat bagaimana pembagiannya. Ini kasus yang aul itu kurang. Ya, terserah, ini nggak sakit ngaling-ngalingin TV ini. Ojoan. Oh, mereka nggak nyampe. Nggih pun pojok men. Nggih, monggo. Suami, 2 orang saudara perempuan nggih. Suami karena cuman suami saja kan tidak ada anak berarti. Anaknya tidak ada. Tidak ada itu tidak punya anak atau punya anak tapi sudah meninggal gitu. Dia ada orang mati, mayit ya. Mayit. Ini ada suami. Terus 2 SDRPR. SDRPR itu saudara perempuan. Kita lihat di ikhtisar saudara kemarin sudah kita bahas dulu di surat An-Nisa, ada 2 saudara perempuan 2 atau lebih itu bagiannya 2/3. Suami bagiannya kalau tidak ada anak itu berapa? Nah, setengah tambah 2/3 itu lebih dari 1 gitu ya. Rong protelon ki ditambah sepertoli siji ya, tambah sak protelon iki tambah setengah kan muncul siji gitu. Gimana nih cara kerjakannya ini? Pak, harta warisannya kurang. Enak iki kita setengah rong protelon lah kurang, makanya itu sekarang kita pakai pelajaran ini yang namanya aul ini. Nah, sekarang begini cara mengerjakannya, jadi ditulis di sini penak jadi dapat apa kita warai. Sekarang kita cara membaginya. Cara membaginya, bagian suami diperbandingkan dengan bagian 2 saudara perempuan. Itu diperbandingkan. Jadi kan setengah itu kan sama dengan 3/6 lagi. Setengah perbandingan begini. Suami berbanding dengan 2 SDRPR. Ini kan? Ini kan setengah dibanding 2/3. Setengah itu kan juga sama dengan 3/6 toh nggih? Sampai sini paham betul bahwa setengah itu sama dengan 3/6. Paham nggih? Gen cepet nggih mawon nggih. Ora mudeng kok takon kancane. 2/3 ini kan sama dengan 4/6 nggih. 4/6. Kok iso itu ngono lah dipengke loro, dhuwur pengke loro ngisor pengke loro ini juga sama. Dhuwur pengke 3 ngisor pengke 3 gitu. Lah kok bisa rapopo sing penting yang ini sama gitu loh. Ini dikalikan dengan bilangan dikalikan dengan bilangan yang sama itu boleh. Berapapun boleh, tidak akan berubah itu. Asal sama bilangannya. Ini bukan dibagi ya, ini dibandingkan. Maka kita lihat di sini 3/6, 4/6 penyebutnya sudah sama. Tinggal pembilang ketok lagi. Sakit. Nah niku kata niku. Jadi sekarang kita bandingkan sekarang ini kan berarti 3/4 gitu loh. Karena kan bawahnya sama toh. 3/4 berarti nanti harta warisnya HW-nya itu dibagi 7. Misalnya HW-nya itu berapa? 21 gitu ya. 21 triliun saya gitu. Akeh men wis ben kurang ngitung ya. Maka 3/4. Jadi entek yang apa namanya yang
laki-laki suami dapat 3, dua saudara perempuan dapat 4. 21 triliun berarti bagi pitu pinten iki? 3 to nggih? 3. Bagi pitu itu baru bagi pitu. Jadi 3 ping 3 pira? 9. 4 ping 3 pira? 12. 12 tambah 9 pira? 12 tambah 9 ora iso? 21. Ini nggih, ini di sini. Sekarang kita udah perbandingan. Jadi dibandingkan maka cerita dikit ya. Dari awal tadi kan gini, mati meninggalkan suami, dia meninggalkan suami dan 2 saudara perempuan. Bagian warisannya suami setengah, 2 saudara perempuan itu 2/3. Bila hitungan ini dijalan maka HW kurang, harta warisnya kurang karena setengah tambah 2/3 itu jumlahnya lebih dari 1. Padahal piye wong masa punjul jumlahnya kok punjul kok siji ra mungkin kan, maksimal siji. Makanya dibuat sekarang disamakan dulu penyebutnya, dibuat penyebutnya 6 sehingga setengah itu jadi 3/6 karena di bawah dikalikan 6, atas juga dikalikan 6, 1 kali kalikan 3 deh ya. Yang di bawah jadikan 6 berarti dikalikan 3, 2 dikalikan 3 jadi 6, atas juga dikalikan 3, 1 dikalikan 3, 3. Jadi setengah sama dengan 3/6. Kemudian 2/3 ini juga dibuat penyebutnya jadi 6 karena bawahnya 3, untuk jadi 6 dikalikan 2, 2/3 dikalikan 2, yang atas yang bawah dikalikan 2, atas juga dikalikan 2, 2 dikalikan 2 jadi 4, 4/6. Maka hasilnya 7/6. Begini nih, lebih dari 1 kan? Dari 1 sudah. Maka cara membaginya sekarang, bagian suami diperbandingkan dengan bagian 2 saudara perempuan. Sekali seperti saya tulis itu perbandingannya. 3/6 dibanding 4/6 sama dengan 3 dibanding 4. Gitu. Perbandingan seperti itu. Dengan begitu harta warisnya dibagi 7 sik. Bagi itu sing 3 dikekne suami, sing 4 dikekne saudara perempuan 2 orang tadi. Dibagi sama mereka. Bagi rata wong loro kuwi gitu. Kalau ternyata jumlahnya 3 saudara perempuan ya sama kan? 2 atau lebih tadi. 3 saudara perempuan ya sudah 4 ini dibagi wong 3 gitu loh. 4 ya 4. Ini saudara perempuan loh guys, saudara laki-laki ini beda-beda meneh. Ini kasusnya begitu. Ini yang kasus aul. Prinsipnya aul itu kasus kurang, harta warisnya kurang. Mau ditulis dulu silahkan. Mudah-mudahan nanti saya tidak lupa mengirim kalau sudah sampai rumah. Gini warai enek wifi ini gini belum dan aktif ini, aktif saya bisa ngirim ya. Perbandingkan hasilnya seperti itu. Itu namanya kasus aul. Aul itu kalau harta warisnya kurang. Ada pertanyaan dulu? Oke, yang kemarin kita bahas itu. Tujuh itu 3 tambah 4. 7 3 tambah 4. Ini kan waktu diperbandingkan ya. Ini diperbandingkan 3/6 dan 4/6. Misalnya podo toh, dhuwure beda 3 karo 4 gitu. Maka harta warisnya kita bagi 7. Bagi 7 kok iso 7 lagi 3 ki 4 kok. Gentek itu loh, gen bisa pas gitu. Karena kalau enggak gitu nanti ya kurang lagi. Perbandingan ini 3, ini bagi bandingkan 4. Kok itu 3 banding 4 lah ya? Kan pembilangnya 3 di sini. Menyebutnya 6. Ini juga penyebutnya 6. Pembilangnya 3, pembilangnya 4. Ya sudah. Ini dibandingkan suami 3, 2 anak perempuan, 2 saudara perempuan 4. Dan mulai mbok mlebet mau. Oh, jagi kok nggih. Aron jaga. Ada pertanyaan? Monggo. Tidak ada? Ini yang kasus aul. Aul itu kurang. Ada lagi kasus rot. Rot itu turah gitu. Ini kan tidak hanya ini nanti banyak hal, tapi ini contoh saja. Contohnya juga kayak jiwa yang enggak dagangan entek. Contohnya gitu, nanti kalau barangkali ketemu loh,
kok kurang caranya begini gitu loh. Karena dibanding-bandingkan begini. Sekarang yang kasus rot. Nah ini ya silahkan ditulis boleh. Seorang mati meninggalkan ibu dan seorang anak perempuan, satu anak perempuan. Cuma dua ahli warisnya itu. Ibu dan anak perempuan satu. Ya. Ini orangnya di sini. Ahli warisnya sekian banyak itu reneng kabeh kecuali satu ini, satu ibu dan satu anak perempuan ini tok. Ibu dan W atau V bisa, W bisa. Kasusnya begitu. Tidak ada bapak, pokoknya tidak ada semuanya. Yang ada cuma ibu dan kok dari. Sekarang kalau ini kita tahu nih bahwa ibu itu bagian 1/6. Bu, 1/6 kalau dia punya anak kan 1/6 nggih. Kemudian anak perempuan setengah. Satu anak perempuan itu setengah. Sudah kita lihat kan dalilnya jelas di mana? Di Al-Qur'an kalau ini ya. Dua-duanya tadi Al-Qur'an ya. Depan tadi juga pakai dalil Al-Qur'an. Nanti silahkan dilihat lagi di surat An-Nisa itu. Sudah kita tulis di sini, sudah dibahas waktu yang lalu. Anak perempuan setengah, ibu 1/6. Setengah tambah 1/6 itu kurang dari 1. Ijek turah. Ahli warisnya apa? Harta warisnya masih turah. Setengah itu kan sama dengan 3/6 nggih. Niku lho. Gitu. Setengah itu 3/6. 3/6 tambah 1/6 itu 4/6. Baru 2/3, masih 1/3. Padahal enggak ada ahli waris lainnya lagi. Nek eneng bisa dibagi, kok eneng kok. Lah piye? Ini namanya kasus rot. Rot itu harta warisnya sisa, ijek tersisa. Lah carane ngentekke gimana? Ini ada hitung-hitungannya sini. Sama, ini juga diperbandingkan sama seperti tadi. Bagian ibu diperbandingkan dengan bagian satu anak perempuan. Nah, gitu. Ini nggih. Tak nggih. Bagian ibunya kan dek kan tambah cetha. Ya. Diperbandingkan dengan bagian satu anak perempuan. Bagian ibu itu kan 1/6. Bagian anak perempuan kan setengah itu kan 3/6, gitu. Banding ke 1/6 banding 3/6. Terus bawahnya ini setengah 1 banding 3. Ini kalau gen ketok cetok diginikan kayak tulisan saya itu lebih gampang dipahami. Yae ya. Yae lebih gampang ya. Nah ini jadi ibu ini kalau mau telusur lagi kan gini. Ini ibu berbanding dengan 1 AP. Gini kan. Ibu itu kan bagiannya 1/6, anak perempuan itu 3. Satu anak perempuan itu setengah. Setengah itu adalah 3/6. Nah, dengan demikian ini kan kalau penyebutnya sudah sama, jadi pembilang penyebut. Jadi ini nek sing nang dhuwure gene bilang-bilang, sing isore menyebut-nyebut gitu. Rakyat itu lho, rakyat itu biasanya pakai nyebut mengelingan Gusti Allah ning dhuwure gene bilang-bilang itu. Ngomong-ngomong tok, kowe krono, jarene ngoten iki. Paling di atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Katanya gitu katanya. Ora percaya nggih mboten napa-napa, ora kudu dipercaya. Terus yang ini 1/6, ini 3/6 kan? Sekarang karena penyebutnya sudah sama, perbandingannya 1/3. Nah, 1/3, ibu dapat 1, anak perempuan dapat 3. Itu. Nah, tinggal ahli warisnya, harta warisnya berapa? Harta warisnya dibagi 4. Kok kecekel 4? Nah, siji tambah 3 4 gitu. Jadi ahli warisnya apa? Harta warisnya dibagi ini. Misalnya harta warisnya itu pinten? 24 triliun itu misalnya ya. Berarti pinten bagiannya itu? 24 triliun misalnya. Harta warisnya 24 triliun. TW ya, 1 triliun lah. Maka ibu dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? 6T 18T. Karena ini dibagi 4. Ini dibagi 4.
dibagi 4 hasilnya 6. Ibu mendapat 1 bagian, anak perempuan mendapat 3 bagian. Nah gitu, selesai, habis gitu. Jadi awalnya nggak habis, dengan cara ini jadi habis. Jadi diperbandingkan, banding, kecekel terus jadi entek. Itu kalau kebetulan turah harta warisnya, itu turah. Ayo turah ya, digo sing bagi kok sing bagi sapa kok ora milik-milik dhewe ndak boleh. Ndak boleh, kok tidak berhak ya jangan gitu. Nanti sudah dibagi terus karena kowe ngewangi tak kei ide, ya apa boleh, tapi dibagi dulu gitu loh, ora kok kebagianku ki enak men nek ngono ya. Anu no. Enak pilih bagi no ya, carane ora ahli waris kok iso entuk iki. Cekap? Ada pertanyaan untuk awal dan rot? Gen iso nutuke, kita masuk yang berikutnya nggih. Raketan sithik gen iso nutuke sik, iki pokoke rampung sik. Sekarang yang faraid jilid 2. Sudah di copy lagi? Dereng? Sampun. Faraid 2 iki ndi to? Ini. Ya. Yang pertama, an Ibnu Buraidah an abihi anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus. Rasul menetapkan untuk jaddah, untuk nenek itu sudus. Idza lam yakun dunaha jika tidak ada ibu di bawahnya itu. Nah, jadi kembali ke ikhtisar tadi nggih, nenek itu bisa mendapat bagian kalau ibu tidak ada. Gitu. Jadi nenek mahjub oleh ibu. Ini nenek dari arah sana lagi. Jadi di sana gitu ada ibu, termasuk juga yang di sini dari arah bapak juga sama. Ini kan nyambung ya. Ini mayit, ini ibu. Kalau masih ada ibu, walaupun bapak sudah sedo, bapak sudah tidak ada ini meninggal, bapak sudah tidak ada. Masih ada ibu, ini nggak dapat sampai sana dapat, ini juga nggak dapat. Nggak dapat lagi. Kenapa? Karena ini ada ibu. Berarti di ibu saja. Kecuali ada kasus khusus dia nggak punya anak, terus kakek ini jadi asobah, bisa jadi asobah. Jadi ini nggak punya anak, jadi asobah. Tapi kalau ini masih punya anak, ya berhenti di ibu saja. Gitu nggih. Nah, ini makanya ibu menjadi hajib bagi nenek. Hajib itu pendinding, mahjub itu terdinding. Terdinding artinya tidak dapat orang yang untuk warisan mergo eneng ibu. Nah, kalau berpikir gen untuk warisan ibu itu dipateni wae malah ra entuk. Malah enggak dapat gara-gara membunuh. Dosane gede tur ra entuk warisan. Kemudian sekarang qala Zaid bin Sabit ini ya berkata. Ini bukan nabi, ini dari sahabat Zaid bin Sabit. Waladul abna bimanzilatil walad. Waladul abna, anak dari anak laki-laki. Walad itu bisa laki-laki bisa perempuan. Anak dari anak laki-laki itu bimanzilatil walad, itu menduduki posisi anak. Ya, jadi anak dari anak laki-laki, cucu tapi dari anak laki-laki itu menempati posisi anak. Idza lam yakun dunahum walad, jika tidak ada anak. Iya. Saya pernah sampaikan di sini kan ya. Cucu ini kan anak, ini cucu ini kalau yang dari laki-laki, khusus laki-laki saja ya, itu menempati pendidikan bapaknya. Kalau tidak ada anak, apabila tidak ada anak, ini ya, idza lam yakun dunahum waladun, jika tidak ada anak. Zakaruhum ka zakarihim wa unsahum ka unsahum. Jadi laki-lakinya, anak laki-lakinya sebagaimana cucu laki-laki itu sebagaimana anak laki-laki, cucu perempuan sebagaimana anak perempuan. Yarisuna kama yarisun, mereka mewarisi sebagaimana mereka mewarisi. Cucu itu mewarisi sebagaimana anak itu mewarisi gitu ya. Wa yahjubuna ma yahjubun, dan mereka itu terhijab
menjadi hijab yang menghalangi kama yahjubun. Bagaimana mereka juga menghalangi. Jadi prinsipnya kedudukannya sama itulah, kedudukannya podo. Asal tidak ada anak, enten mawon. Cucu menempati kedudukan anak bila tidak ada anak. Itu saja cucu dari anak laki-laki tok loh nggih. Kita lihat di sini kan nggih. Cucu dari anak perempuan itu enggak bisa. Ganteni ibune enggak bisa. Yang laki-laki saja. Baik laki-laki maupun perempuan ini bisa ganteni naik sini. Naik itu artinya dia menggantikan itu. Jadi ketika tidak ada anak dia menggantikan itu, posisi itu tadi. Terus wala yarithu waladul ibni ma'al ibni. Anak dari anak laki-laki itu tidak bisa mewarisi ketika masih ada anak laki-laki. Nah ini. Jadi ketika masih ada anak laki-laki, ini Z ini masih ada, maka cucu semua nggak dapat, tidak bisa dapat dari yang mana saja. Tapi kalau yang tersisa itu W misalnya, W, Y, Z. Ini Z nya sudah meninggal, V sudah meninggal atau masih ada juga nggak apa-apa. Terus ini ada apa namanya? Ada anak di sini, masih mungkin dapat. Isi iso itu ning yen ada ini satu ini Z ini atau Y saja semuanya nggak dapat. Itu sudah saya terangkan dulu ya. Nek kelingan, nek lali nggih dieling-eling. Gitu lali dieling-eling. Sekarang saya ingatkan biar ingat. Simpulan, cucu anak dari anak laki-laki menempati kedudukan anak dalam mewarisi maupun sebagai hajib bila tidak ada anak laki-laki. Bukan tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Cucu tidak mewarisi atau mahjub terhalang bila ada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu menjadi hajib, menjadi penghalang bagi para cucu. Misalnya mungkin besok yang digedeke yang satunya lagi yang ini ikhtisar cucu. Pun siap saya dereng. Semen tenang bener rasa segede niki nggih. Segini cukup to kita. Gede meneh yo dadak nganggo MMT. Ini apa namanya? Kalau yang ada, ini kembali ke anak ya, ini kan bagian bawah. Kalau yang ada V saja atau W saja atau V dan W, sedangkan Y, Z ini tidak ada, maka D, E, F, G, H, I, J, K, L masih bisa dapat, gitu loh. Isi mungkin untuk karena dia sekali lagi dia menempati kedudukan bapaknya, naik gitu loh. Kedudukan bapaknya. Tetapi kalau begitu ada Y saja ada, maka semuanya nggak dapat. Baik anaknya Y maupun ponakannya Y. Ini tadi kan ya. Z-nya ini sudah meninggal, Y masih ada, maka ini yang nggak dapat. Aku ganti ini bapakku raiso, karena masih ada anak. Kenapa? Karena anak laki-laki itu jadi asobah. Asobah itu mendapatkan sisa harta. Rintek di sini saja, sampai di sini. Begitu ada anak laki-laki dia menghabiskan semuanya. Kalau ada anak perempuan ya sudah, ini dibagi sama ini. Ini jadi asobah karena melu ini. Begitu ini hilang, ini tidak bisa jadi asobah. Perempuan bukan asobah. Ini anggaplah ini bagiannya kan 2 anak laki, 2 anak perempuan kan 2/3 ya. Nah, saya 1/3 iso untuk iki gitu loh. Dapat ini juga bisa. Atau kalau ini jadi naik, berarti ini jadi asobah bersama. Jadi ini gini. Ini naik sini menduduki posisi ini, berarti anak perempuan dan apa cucu laki-laki dari anak laki-laki ini nanti jadi bareng-bareng gitu. Bareng-bareng untuk mendapatkan harta warisan sebagai asobah gitu. Kayak tadi dia mahjub bila ada anak laki-laki. Bila ada anak laki-laki, maka cucu manapun juga itu tidak mendapatkan. Dan cucu yang bisa mendapatkan itu cuma anak dari anak laki-laki. Anak dari anak laki-laki, perempuan sama laki-laki tapi dari anak laki-laki. Ini saja. D, E, F, D, E ini kan laki-laki, F, G perempuan, H, I laki-laki, J, K perempuan, L laki-laki. Ya, agak teoritis ya ini ya, belum ke praktis. Terus dawa pun begini men. Sampai di sini dulu, kalau ada pertanyaan silakan. Monggo, Pak Bri.
Ya. Masalah tukar-menukar warisan, Ustaz. Ahli warisnya laki-laki sama perempuan. Terus kan bagiannya kan setengah sama satu. Kalau yang perempuan setengah ke satu banding. Gimana ahli warisnya? Laki-laki sama perempuan. Anak maksudnya? Anak. Ya, anak laki-laki sama anak perempuan. Terus sudah dibagi. Terus yang dalam jangka beberapa tahun, yang laki-laki itu kan bagiannya kan tanah sama rumah. Terus yang perempuan tanah saja. Terus si laki-laki ini minta tukar itu, Ustaz. Minta tukar ini karena mungkin melihat kondisi yang perempuan itu mungkin kurang nggak bisa membangun, diberi berbicara, terus tukar kamu tempati sini saja, itu tak bangun, saya yang bangun itu, ibunya gimana? Soalnya itu ditomboi apa enggak? Ya kalau memang mau barter ya sebagaimana tukar menukar ya sekiranya harganya sama ya nggak apa-apa, sama-sama mau gitu loh ya. Tapi kalau ternyata orang jano organnya adoh ya jangan. Jadi ditaksir dulu gitu loh. Tukar menukar itu ditaksir dulu. Iki harta ijol iki, saya gitu ya. Ini ijol iki, regane piro? Regane 1000 misalnya kan nggih. Iki piro 500 ya ora iso no. Kudune tambah iki cacahe loro misalnya gitu loh. Kan sama. Ya. Cuma yang beda bangunannya saja. Yang satu ada bangunannya yang biasanya. Jadi gini, caranya gini Pak Supri. Jadi ditaksir saja. Iki nek didol payu piro? Iki didol payu piro? Taksiran ya tentu tanya pada yang biasa jual-jual itu. Tanya bisa atau pakai yang NCOP itu juga bisa. Harga bangunan berapa sudah. Kene nganggo NCOP kan nganggo NCOP padha gitu loh. Ya, atau kalau ada taksiran itu. Kene iki ditaksir regane 100 juta, iki ditaksir regane 100 juta, oke, padha ya wis dijolke, enggak apa-apa. Nggih. Itu berlakunya bukan cuma warisan ya, yang lain-lainnya juga boleh kan. Kalau memang mau sama mau gitu loh. Tapi jangan ada kedoliman. Wis kowe bangane iso bangun tak ijol iki ya. Lah ning kok regan anune luwih sithik, ora apa-apa, wong bangane iso bangun kowe. Lah begitu kan jadi dolim. Nggih. Ampun ada kedoliman, jangan sampai ada kedoliman di situ. Ada lagi? Cukup? Baik, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah di waktu yang datang. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.